Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam bersama Ustazah Anis. Materi hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah atau munfarid. A. Sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkadah. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Niat untuk sholat tarawih adalah usolli sunnatan tarawihi rak'ataini lillahi ta'ala. B. Sholat witir. Apa itu sholat witir? Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, atau 11. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkadah. Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang sholat fajar, sholat subuh. Niat untuk sholat witir adalah usolli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala. C. Sholat duha. Apa itu sholat duha? Sholat duha adalah sholat sunnah duha atau yang sering disebut dengan sholat awabin duha. Sholat yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak sekitaran pukul 7 atau matahari setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang zuhur. Bacaan niatnya yaitu usolli sunnatal duha rak'ataini lillahi ta'ala. D. Sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail yang langsung diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 17, ayat 79. Niat untuk sholat tahajud adalah usolli sunnatat tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala. Tata cara pelaksanaan sholat tahajud. A. Dilaksanakan pada waktu setelah sholat isya sampai dengan fajar siddiq. B. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatasi. C. Dilaksanakan sendirian atau bisa berjamaah. D. Lebih utama setiap 2 rakaat salam. Apabila dilaksanakan 4 rakaat jangan ada tasyahud awal. Apa itu manfaat dan keutamaan sholat tahajud? 1. Dapat membentuk karakter kepribadian yang soleh-solehah. 2. Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 3. Dapat mencegah diri dari perbuatan dosa. 4. Dapat menghapuskan atau menghilangkan diri segala penyakit hati, dengki, iri, tamak, dan lain sebagainya. 5. Dapat mengobati diri dari penyakit jasmani. Sholat tasbih. Apa itu sholat tasbih? Sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sholat sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholatnya. Secara terperinci, sholat tasbih ini tata caranya adalah jika dilaksanakan pada malam hari, jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat dengan 2 kali salam. Tapi jika dilaksanakan dengan siang hari, jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat dengan 1 kali salam. Niat sholat tasbih adalah usolli sunnatat tasbihi arba'a rak'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pada urutan sholat tasbih, jumlah bacaan tasbihnya adalah sebagai berikut. 1. Setelah membaca surat Al-Fatihah,
dan surat-surat pendek membaca tasbih 15 kali. 2. Ketika ruku, setelah membaca doa ruku membaca tasbih 10 kali. 3. Ketika bangun dari ruku, setelah membaca doanya membaca tasbih 10 kali. 4. Ketika sujud pertama, setelah membaca doa sujud membaca tasbih 10 kali. 5. Ketika duduk di antara dua sujud, setelah membaca doanya membaca tasbih 10 kali. 6. Ketika sujud kedua, setelah membaca doanya membaca tasbih 10 kali. 7. Ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk dulu, duduk istirahat membaca tasbih 10 kali. Untuk membacaan tasbih satu rakaat itu 75 kali. Untuk 4 rakaat itu dikali 75 kali adalah 300 kali bacaan tasbih dalam 4 rakaat. Hikmah sholat sunnah. A. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan, persoalan, dan senantiasa diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. B. Menambah kesempurnaan sholat fardu. C. Menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah. D. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. E. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. F. Hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Alhamdulillah, kita udah selesai pada materi ini. Kita lanjut untuk PTS ya anak-anak. Siapkan, lengkapi catatan kalian untuk menghadapi PTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.